Selamat pagi anak-anak SMPK Penabur. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar materi bab 4, yaitu perkembangan gereja di Indonesia. Kalian tentunya masih ingat materi pembelajaran sebelumnya kan? Ya, materi sebelumnya yaitu tentang sejarah reformasi gereja. Ada yang masih ingat siapa Bapak Reformasi Gereja? Ya, dia adalah Bapak Martin Luther. Bersama dengan Johannes Calvin, Zwingli, dan juga tokoh reformasi gereja yang lain melakukan pembaruan Gereja Roma Katolik yang saat itu dipandang begitu banyak menyimpang dari ajaran yang benar, yaitu kitab suci. Karena gerakan reformasi itu muncullah denominasi gereja yang baru, yaitu Protestan, atau sering juga disebut Calvinis. Ada juga yang mengikuti ajaran Luther disebut Lutheran. Gereja Protestan berkembang di Eropa, diantaranya di Inggris, Belanda, dan Jerman. Nah, berikutnya hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi sejarah perkembangan Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang indikator pembelajaran bab 4, yaitu yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menyadari tugasnya sebagai umat Allah dalam perkembangan gereja masa kini di Indonesia. Yang kedua, memiliki perilaku sebagai umat Allah dalam perkembangan gereja masa kini. Yang ketiga, menjelaskan sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan perkembangan gereja masa kini di Indonesia. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah mampu mewujudkan keterlibatannya dalam perkembangan gereja masa kini di Indonesia. Nah, anak-anak, baiklah kita masuk ke pembelajaran materi bab 4 tentang sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Untuk berikutnya kita mau belajar tentang periodisasi sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Yang pertama yang diawali dengan masuknya kekristenan di Indonesia pada tahun 1512. Berikutnya masa VOC tahun 1602 yang dilanjutkan dengan masa pendudukan kolonial Belanda, yaitu dari tahun 1800 sampai dengan 1942. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Selanjutnya, periode masa pemerintahan Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai dengan kurang lebih 1965. Dan berikutnya adalah masa pemerintahan Orde Baru, yaitu dari tahun 1965 sampai dengan 1995. Nah, anak-anak, sampai di sini cukup memahami tentang periodisasi perkembangan gereja di Indonesia. Untuk selanjutnya kita mau mulai dari periode pertama, yaitu saat kekristenan masuk di Indonesia. Nah, anak-anak, ada pandangan dari pakar sejarah yang mengatakan bahwa kekristenan masuk di Indonesia itu dari mulai tahun 645 Masehi sampai 1500 Masehi, di mana kekristenan sudah ada dan berlokasi di daerah Kota Pancur, Sumatera Barat. Kekristenan masuk pada saat itu
dibawa oleh para misionaris yang diutus dari gereja Kaldea Timur. Namun amat disayangkan, kekristenan pada masa itu tidak berkembang dengan baik, bahkan cenderung mati dan tidak ada jejaknya sama sekali. Sehingga T.H. Pandan-N menghitung periode masuknya kekristenan di Indonesia pada saat orang-orang Portugis datang ke Indonesia. Tepatnya tahun 1512 ketika orang-orang Portugis sampai di Maluku. Mereka memperluas wilayah kekuasaan sampai di Indonesia. Selain memiliki motif politik dan ekonomi, bangsa Portugis juga terdorong untuk melakukan misi pekabaran Injil dengan adanya kebijakan dari Paus yang memberikan wewenang yang seluas-luasnya terhadap raja-raja Portugis yang disebut dengan Padroado. Apa itu Padroado? Padroado itu adalah tanggung jawab dalam memperluas misi Katolik di daerah jajahan. Artinya, Raja Portugis diberikan hak untuk mengurus sendiri segala sesuatu yang menyangkut dengan gereja dan misi di daerah jajahan. Raja Portugis boleh memilih dan mengangkat uskup di daerah jajahannya dan berhak mengirim misionaris ke daerah jajahan. Selanjutnya, pada tahun 1522, Portugis mulai menduduki wilayah Nusantara. Mereka menetap di Maluku Ambon sambil terus melakukan ekspansinya, berusaha untuk memonopoli perdagangan dan sekaligus menyebarkan agama Katolik di wilayah timur, yaitu daerah Ambon dan Halmahera, dan juga Ternate dan Tidore. Namun amat disayangkan, pekabaran Injil yang dilakukan Portugis kurang berhasil. Ini disebabkan oleh sikap dan perilaku orang-orang Portugis yang tidak menimbulkan simpati bagi para penduduk Nusantara. Mereka melakukan begitu banyak kekerasan, termasuk pemaksaan, dan yang disebut oleh mereka sebagai kristenisasi. Dampaknya, pada tahun 1536, Simon Vaz, seorang Romo dari Fransiskan, dibunuh oleh penduduk setempat sebagai bentuk protes dan sekaligus aksi mengusir bangsa Portugis dari wilayah Nusantara. Namun upaya Portugis tidak berhenti di situ. Mulai babak baru di tahun 1546 dengan kedatangan seorang misionaris dari Ordo Yesuit yang bernama Franciscus Xaverius. Sebenarnya dia adalah seorang pastor dari Spanyol, tetapi dia datang dengan kapal dagang Portugis. Franciscus Xaverius melakukan pendekatan yang berbeda dari orang-orang Portugis sebelumnya. Dia belajar tentang bahasa dan budaya Melayu. Dia melakukan pendekatan persuasif terhadap para penduduk lokal, sehingga banyak orang yang akhirnya dimenangkan dan mereka bertobat menjadi agama Katolik. Selanjutnya, setelah semakin banyak pula di situ misionaris yang diutus oleh Franciscus Xaverius ke wilayah Indonesia Timur dan juga beberapa wilayah barat, yaitu khususnya Pulau Jawa. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah cukup dipahami. Kita lanjut ke periode masa penjajahan Belanda yang dimulai dari masa pendudukan VOC. Anak-anak, pada masa itu Portugis kurang berhasil dalam melakukan pekabaran Injil di wilayah Nusantara. Dan mereka akhirnya tumbang bersama dengan kekuasaan Portugis yang ikut juga tumbang. Sehingga pada saat itu muncul babak baru di mana
VOC, yaitu Kompi Dagang Belanda, mulai memasuki wilayah Nusantara, mengikuti jejak Portugis, mencari rempah-rempah, dan memperluas wilayah kekuasaan juga perdagangan. Nah, ini diawali dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Belanda yang berada di bawah pimpinan Cornelius de Houtman sekitar tahun 1596 Masehi. Mereka mendarat di Pelabuhan Banten. Namun pada saat itu ekspedisinya gagal. Mereka diusir dari Nusantara. Tidak berhenti di situ, pemerintah Belanda mengirim kembali pasukannya untuk melakukan ekspedisi yang kedua. Dan ternyata di ekspedisi yang kedua ini mereka berhasil mendapatkan simpati dari penguasa Banten. Sebagian dari mereka pulang ke negara asalnya, tetapi sebagian lagi menuju ke Maluku. Nah, setelah Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut VOC, Belanda semakin menancapkan monopoli dagangnya dan membangun kekuasaan di wilayah Nusantara. Semakin memperluas wilayah kekuasaan sambil melakukan pekabaran Injil. Pada masa VOC Belanda tahun 1602, yang dilakukan pertama kali oleh VOC adalah mengusir para misionaris Katolik dari Portugis dan mulai memperkenalkan kekristenan Protestan yang beraliran Calvinis dan juga Lutheran yang berkembang di Belanda. Selain daripada itu, mereka melakukan pertobatan terhadap orang-orang yang sudah beragama Katolik, baik itu secara halus maupun juga secara kasar. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh VOC dengan tindakan yang semena-mena tidak menimbulkan simpati bagi para penduduk lokal, sama seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik pada masa pemerintahan atau kekuasaan Portugis. Akhirnya, pekabaran Injil yang dilakukan oleh VOC mengalami kegagalan. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab kegagalan pekabaran Injil yang dilakukan oleh VOC. Di antaranya yang pertama adalah tenaga pekabar Injil yang kurang. Mereka kurang mempersiapkan tenaga-tenaga pekabaran Injil untuk melakukan pekabaran Injil di wilayah Nusantara. Yang kedua, mereka hanya fokus kepada pemeliharaan iman atau rohani para pegawai Belanda yang berada di wilayah Nusantara ketimbang untuk membangun kehidupan iman dan rohani para petobat baru di wilayah Nusantara. Yang ketiga, tenaga pekabar Injil Indonesia kurang diperlengkapi, mereka kurang dididik dengan baik sehingga pengetahuan Alkitab mereka pun kurang. Yang keempat, Injil dibalut dalam budaya Eropa dan bahasa asing sehingga kurang dipahami dan kurang diterima oleh penduduk lokal. Yang kelima, para pekerja gereja kurang menguasai budaya dan bahasa setempat, sehingga yang terjadi mereka sulit untuk berbaur dengan masyarakat setempat dan akhirnya cenderung mengalami penolakan. Yang keenam, pekabaran Injil hanya sebagai sampingan belaka bagi mereka. Yang utama adalah mereka memperluas wilayah kekuasaan, politik maupun juga ekonomi. Sedangkan pekabaran Injil hanya sebatas panggilan mereka sebagai umat Kristen. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai ketemu lagi di pertemuan pembelajaran jarak jauh di jam-jam berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.